Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, kedatangan Xiaoyan di arena kualifikasi murid Akademi Jianan membuat kaget semua orang, tak terkecuali Sun Er. Orang ini setiap kali muncul pasti akan heboh, sangat suka pamer. Kakak senior Xiaoyu, apa dia kakak Xiaoyan yang tidak pernah dilupakan oleh Sun Er? Aku tidak berharap jika dia akan datang di saat-saat yang paling penting. Ya, dialah bajingan yang selalu dikhawatirkan oleh Sun Er. Penampilannya seperti ini apakah mengecewakan kalian? Apa gunanya terlihat tampan saat di Akademi Jianan? Kekuatan adalah yang terpenting. Jika ingin membuktikan kalau Sun Er tidak menunggunya dengan sia-sia, maka dia harus bertarung dengan baik. Sui Beng adalah seorang Master bintang 9, apalagi keterampilan bertarung yang dia latih berada di tingkat Xuan tahap menengah. Dia sudah mengalahkan banyak lawan. Aku penasaran apa kakak Xiaoyan yang disukai oleh Sun Er bisa menanganinya atau tidak. Bajingan itu seharusnya bisa menanganinya. Aku tidak percaya dengan temperamennya, tidak ada kemajuan dalam 2 tahun. Baiklah, berhenti menebak-nebak. Bagaimanapun juga dia adalah anggota kelas 2 tingkat Huang kami. Semuanya berikan sorakan yang meriah. Kakak Xiaoyan yang disukai Sun Er sepertinya biasa-biasa saja. Benar. Dengan tubuh kecilnya itu, apa dapat bertahan melawan Sui Beng? Selera Sun Er tidak terlalu bagus. Benar sekali. Dari kejauhan, Baisan rupanya memperhatikan kedatangan dari Xiaoyan. Dia itu Xiaoyan. Kekuatannya juga tidak terlalu kuat. Kau adalah Xiaoyan. Benar sekali. Kau tidak pantas untuknya. Benarkah? Kakak Xiaoyan yang disukai oleh Sun Er akhirnya bersedia muncul. Sepertinya tidak ada bagus-bagusnya dari dia. Aku benar-benar heran mengapa dia begitu mengkhawatirkannya. Ketika ketua Huaqian memalingkan pandangan kepada Xiaoyan, dia tiba-tiba merasa kaget karena dari dalam tubuh Xiaoyan terpancar cahaya hijau yang sangat misterius. Rupanya bukan hanya tetua Huaqian saja, tetapi para tetua yang lain juga dapat melihat cahaya yang terpancar dari dalam Xiaoyan. Orang ini menarik juga. Aku harap tidak kalah dari Sui Beng begitu cepat. Kalau tidak, mau ditaruh di mana wajah Sun Er? Ucap Hujia. Ada banyak orang yang menunggu penampilanmu di Akademi Jianan. Mulai hari ini, masalah yang kau hadapi akan terus berdatangan. Tapi, hari ini aku akan mengalahkanmu di depan Sun Er. Dengan begitu, kau tidak perlu khawatir akan direpotkan. Sebenarnya ya, aku juga sangat kesal jika terus mendapatkan masalah. Jadi, hanya bisa mengalahkanmu dulu. Oh, ingin menggunakanku sebagai peringatan, juga tidak takut jatuh karena lidahmu sendiri. Mendengarkan ucapan provokatif dari Sui Beng, Xiaoyan pun tiba-tiba menancapkan pedang suannya. Lalu dia pun bertanya kepada para tetua, apa bisa dimulai? Begitu pertandingan dimulai, Sui Beng berinisiatif untuk menyerang Xiaoyan terlebih dahulu. Dengan jurus tomaknya dia berusaha untuk menyerang Xiaoyan. Namun ketika Sui Beng hendak menusukkan tombak tajamnya ke tubuh Xiaoyan, tiba-tiba tombak itu tidak bisa menyentuh tubuh Xiaoyan. Tentu saja kejadian tersebut membuat kaget Sui Beng. Lalu dia pun berusaha untuk menghindari Xiaoyan dengan mundur beberapa meter ke belakang. Kejadian itu rupanya dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Dia berusaha untuk menyerang balik Sui Beng dengan kekuatan tinjunya. Dia berusaha untuk menahan serangan dari tombak Sui Beng. Alhasil Xiaoyan dengan hanya menggunakan teknik tangan kosongnya, dia berhasil mengalahkan Sui Beng. Hingga Sui Beng pun terlempar beberapa meter ke belakang tak sadarkan diri. Sontak saja kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Xiaoyu. Orang ini kemajuannya juga terlalu cepat. Tidak heran dapat membuat Sun Er tidak pernah bisa melupakannya. Orang ini memang mempunyai sesuatu. Di sudut yang lain, rupanya Baisan juga memperhatikan pertarungan antara Xiaoyan dengan Sui Beng. Menarik, tunggu saja. Dia pasti menjadi milikku.
Sementara itu para tetua memuji penampilan dari Xiaoyan. Dia tidak menyangka Xiaoyan berhasil mengalahkan Sue Beng dengan hanya menggunakan tangan kosong. Mengalahkan musuh hanya dengan satu tinju. Tidak buruk, tidak buruk. Bocah kecil ini tidak biasa. Gadis, aku pikir jika kau atau Baisan melawannya, juga sulit menentukan siapa yang menang atau kalah. Maka aku juga sangat menantikannya, ujar Huzia. Jika aku menang, dia harus diusir dari Akademi Jianan. Akhirnya para tetua pun mengumumkan hasilnya. Kelas 2 tingkat Huang, Xiaoyan menang. Sue Beng kalah begitu saja. Dia seorang Do Master bintang 9. Kelihatannya Xiaoyan sepertinya seorang Do Grandmaster. Seorang Do Grandmaster yang begitu muda. Bahkan dia bisa menduduki peringkat pertama di Akademi Jianan. Benar, dia terlalu kuat. Setelah berhasil mengalahkan Xiao Beng, lalu Xiaoyan pun memberi hormat kepada para tetua. Lalu dia pun memalingkan pandangannya ke tempat Sun Er berada. Dengan hanya beberapa tarikan napas saja, Xiaoyan telah sampai di hadapan Sun Er. Akhirnya mereka berdua pun dapat berjumpa kembali setelah sekian lama dipisahkan oleh waktu. Sun Er pun berusaha untuk menggapai Xiaoyan. Dia pun memeluk Xiaoyan dengan eratnya. Sontak saja kejadian itu menjadi pusat perhatian semua orang yang berada di arena tersebut. Maaf aku terlambat. Aku tahu kakak Xiaoyan pasti akan datang. Xiao Sun Er ini bagaimana bisa begitu berani? Apa hanya untuk pria ini? Rupanya aksi dari Sun Er dan Xiaoyan itu membuat cemburu Baisan. Guru Rolling yang melihat aksi itu berusaha untuk mengingatkan Xiaoyan dan Sun Er kalau mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Akibatnya Xiaoyan pun melepaskan pelukan dari Sun Er dan memberi hormat kepada Guru Rolling. Hei, kau masih ingat aku gurumu ya? Jangan pikir dengan tidak bicara apa-apa semua akan selesai. Melewatkan kelas selama 1 tahun. Kau benar-benar sangat hebat ya. Apa kau tahu berapa banyak masalah yang kau bawa padaku selama setahun ini? Guru Rolin, kali ini bajingan Xiaoyan ini memang sudah keterlaluan. Tapi selama kedepannya dia dan Sun Er tidak terkalahkan dan masuk 20 teratas, maka Anda dapat dipromosikan menjadi guru tingkat Suan. Mereka takkan mempermalukanmu, ucap Xiaoyu. Guru Rolin, aku pasti melakukan yang terbaik. Jika Anda masih merasa agak kesal, bisa menunggu sampai dia menyelesaikan kompetisi. Juga belum terlambat untuk menghukumnya. Lagi pula, dia sudah datang ke akademi. Takutnya dia takkan bisa lari. Baik, tunggu kompetisi sampai selesai. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Baiklah. Kembalilah bersamaku dulu. 2 hari ke depan akan ada pertandingan yang lebih sengit. Jika ingin memasuki 20 teratas dan mendapatkan kesempatan berlatih di halaman dalam, terima kasih kakak sepupu Xiaoyu. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Xin pun pindah ke sebuah tempat di mana para tetua sedang melihat informasi dari Xiaoyan. Kalian sudah melihat informasinya. Xiaoyan ini memang tidak sederhana. Dengan kekuatannya sendiri, dia melawan sekte Mystic Cult dari kerajaan Jiama, juga membunuh praktisi Doqing secara langsung. Hal yang paling mengejutkan adalah bahkan dapat melarikan diri dari tangan praktisi Do Ancestor dengan aman. Bahkan jika itu sosok terkenal di halaman dalam, ingin mencapai rekor seperti itu juga akan sedikit sulit. Potensinya memang sangat besar. Jika berlatih dengan baik mungkin akan menjadi praktisi puncak. Adapun sekte Mystic Cult hanya punya 1 Do Ancestor. Mereka takkan punya nyali bertindak pada Akademi Jiananku. Sekte Mystic Cult bukan masalah besar. Tapi di balik mereka, mari kita amati situasinya dulu. Jika benar-benar dapat dikultivasikan dengan baik, kita dapat mencobanya. Lalu Xin pun pindah di mana Xiaoyan berada di kediaman Guru Rolling. Dalam mode kultivasinya, tiba-tiba Xiaoyan dikejutkan oleh kedatangan seseorang.
Karena mempunyai firasat yang kurang baik, lalu Xiaoyan pun mencari tahu akan seseorang tersebut. Rupanya yang datang itu adalah Baisan. Rupanya Baisan menemui Xiaoyan karena rasa cemburunya kepada Sun Er. "Tinggalkan dia," ucap Baisan. "Hanya mengandalkanmu." Lalu Baisan pun mengeluarkan sebuah energi petir di balik telapaknya. Orang lemah tidak berhak memilikinya. Doki atribut guntur. Ketika Baisan berusaha untuk menyerang Xiaoyan dengan energi gunturnya, tiba-tiba Sun Er datang dan langsung menangkis serangan itu. Lalu Sun Er pun beranjak menuju Xiaoyan. "Baisan, apa yang ingin kau lakukan di sini?" Melihat Sun Er, Baisan pun terkejut. "Bukan apa-apa. Aku hanya ingin berdiskusi dengan adik Xiaoyan saja." Mengapa Sun Er begitu cemas dengan kemampuan adik Xiaoyan? Jika tidak bisa menghentikan pukulan sembaranganku ini, bagaimana bisa berpartisipasi dalam kompetisi halaman dalam? "Senior Baisan, aku menghormatimu sebagai senior. Barusan aku masih bersikap sopan padamu. Tapi jika kau bertindak begitu tidak masuk akal, maka jangan salahkan aku bertindak kurang hajar. Jika kau laki-laki, jangan bersembunyi di belakang wanita," ujar Baisan meledek Xiaoyan. "Baisan, kau jangan keterlaluan." "Sun Er, sudahlah. Masalah ini harus diselesaikan oleh laki-laki. Kau benar-benar ingin bertarung? Jika kau ingin, aku juga tidak keberatan." "Aku keberatan." Ketika mereka hendak bertarung, tiba-tiba guru rolling pun muncul di antara mereka. "Murid Baisan, kau bertindak seperti ini, melanggar aturan akademi. Jika kau ingin menantang Xiaoyan, maka bisa bersaing dalam kompetisi. Datang begitu larut, tidak hanya berperilaku buruk, juga akan mendapatkan reputasi buruk. Xiaoyan, aku harap kau tidak tersingkir dalam kompetisi begitu awal. Pada saat itu, aku juga berharap kau takkan bersembunyi di belakang wanita lagi." Pria yang diakui oleh Sun Er bukan seorang pengecut, kan? Mendengar ejekan dari Baisan itu rupanya membuat kesal Xiaoyan. Lalu dia pun menggunakan energinya untuk menyerang Baisan. Energi itu sangat dahsyat sehingga membuat Baisan pun terkejut. "Namamu Baisan, kan?" Pria yang digadang-gadang sebagai pahlawan juga biasa-biasa saja. Hanya mahir bersaing dengan kecemburuan dan kata-kata kasar saja. Sampai bertemu di kompetisi. Jika kau kalah, tinggalkan Sun Er. "Kau yakin namamu Baisan, bukannya Baici?" Akhirnya Sun Er, Xiaoyan, dan guru rolling pun meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Baisan masih kesal terhadap Xiaoyan. Apalagi kata-kata terakhirnya membuat dia pun menjadi marah kepada Xiaoyan. "Tidak kusangka demi dia bahkan membiarkanmu menjadi begitu tersesat. Itu kenapa? Dia harus menjadi milikku. Xiaoyan, kau tunggu saja." Lalu Baisan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Xin pun pindah ke sebuah tempat di mana Xiaoyan dan Sun Er pun menghabiskan malam hanya berdua. Sudah lama sejak terakhir melihat bulan bersama kakak Xiaoyan. "Sun Er, 2 tahun ini apa kamu baik-baik saja? Apa ingin tahu bagaimana aku melalui 2 tahun terakhir ini? Ketika aku meninggalkan kota Wutan, aku memasuki gunung binatang iblis untuk berlatih." Lalu Xiaoyan pun menceritakan perjalanan petualangannya selama 2 tahun kepada Sun Er. Banyak hal yang membuat bahagia dan sedih mereka berdua ketika mendengarkan Xiaoyan bercerita selama 2 tahun itu. Tidak menyangka sekte Mystic Cult masih punya harga diri untuk hidup. Ini benar-benar di luar bayanganku. Kemudian aku tidak berdaya dan bersembunyi di kedalaman gunung binatang iblis, sekaligus mencoba melarikan diri dari kekaisaran Jiama. Tapi sekte Mystic Cult melakukan segala cara untuk memburuku. Untungnya Yun Yun melihat hubungan kita di masa lalu. Dia melepaskan segel di tubuhku dan membiarkanku pergi. Kakak Xiaoyan, ketika kamu kembali ke kekaisaran Jiama lagi, aku percaya sekte Mystic Cult takkan bisa lagi menghentikan langkahmu. Guru Rolin pun menguping pembicaraan antara Xiaoyan dan Sun Er. Dia pun tidak menyangka
kalau keduanya mempunyai hubungan yang sangat dalam. Tiba-tiba Xiaoyan mengajak Sun Er untuk masuk ke dalam ruangannya. Sun Er, ikut denganku. Aku punya sesuatu ingin ditanyakan kepadamu, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun mengajak Sun Er untuk memasuki sebuah ruangan. Sun Er pun berusaha untuk membuat Xiaoyan menjadi rileks dengan meracik sebuah minuman teh. Sun Er, ini sangatlah penting. Aku ingin kau mengatakan yang sebenarnya. Apa yang ingin diketahui oleh kakak Xiaoyan? Sun Er tentu takkan menyembunyikannya. Seperti yang kuceritakan sebelumnya. Setelah aku meninggalkan Sekte Mystic Cult untuk pertama kalinya, Tetua Agung Sekte Mystic Cult balas dendam pada keluarga Xiao secara pribadi. Begitu aku bergegas kembali, keluarga Xiao telah menderita kerugian yang sangat banyak. Korban jiwa pun tak terhitung jumlahnya. Sekte Mystic Cult juga terlalu lancang. Ayah demi melindungi semua orang, dia memancing musuh pergi sendiri. Saat dikejar ke hutan pegunungan belakang, dia tiba-tiba menghilang. Keberadaannya juga tidak diketahui. Mendengar cerita dari Xiaoyan tersebut membuat Sun Er pun menjadi kaget. Paman Xiao tidak jatuh ke tangan Sekte Mystic Cult. Dari informasi yang kumiliki saat ini, ayah tidak jatuh ke tangan Mystic Cult. Meski sekarang untuk sementara keluar dari bahaya, jadi kurasa masalah ayah takutnya ada praktisi misterius lainnya yang terlibat. Apa yang ingin kakak Xiaoyan tanyakan padaku? Sun Er, apa tahu kamu bukan dari keluarga Xiao, melainkan dari latar belakang yang sangat besar. Aku tahu kekuatan di belakangmu, memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Xiao. Jadi yang ingin kutanyakan adalah, apa hilangnya ayahku ada hubungannya dengan kekuatan di belakangmu? Mungkin kau tidak tahu tentang itu, tapi bisakah membantuku bertanya? Aku membutuhkan informasi terpercaya kalau ayahku masih aman. Jika tidak, aku akan kesulitan untuk tidur. Tidak akan. Itu pasti bukan ulah mereka. Ada aturan antara mereka dan keluarga Xiao. Karena itu takkan pernah secara paksa ikut campur dalam masalah paman Xiao. Kekuatan yang mengikat peraturan semacam ini tidak sesederhana yang dibayangkan orang biasa. Bahkan jika beberapa dari mereka ingin melakukannya, juga pasti akan ada yang menentangnya. Terlebih lagi, mampu membawa paman Xiao pergi di hadapan 3 doking sekaligus. Kekuatan orang itu setidaknya tingkat Do Emperor. Tapi beberapa waktu ini, aku tidak pernah mendapatkan berita soal itu. Do Emperor di keluarga Xiao kecuali aku, tidak ada yang pernah berhubungan dengan praktisi tingkat Do Emperor. Apa maksud praktisi kuat lainnya membawa ayahku tanpa alasan? Kakak Xiaoyan, kekuatan di belakangku memang terlibat dalam keluarga Xiao. Tapi alasan lebih detailnya, mengatakannya sekarang akan buruk untukmu. Kelihatannya, hilangnya ayahku mungkin masih berhubungan dengan Sekte Mystic Cult. Sekte ini tidak sesederhana yang aku kira. Aku akan meminta seseorang membantu menyelidiki hal ini. Jika ada petunjuk, akan langsung memberitahumu. Aku masih perlu meningkatkan kekuatan sesegera mungkin. Kalau tidak, bahkan jika jejak ayahku telah diketahui, takutnya juga tak memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Kakak Xiaoyan, kau takkan menyalahkanku karena tidak memberitahumu kekuatan di belakangku kan? Dan hubungan dengan keluarga Xiao kan? Akankah kamu menyakitiku? Ini sudah malam, kembalilah untuk beristirahat. Besok masih ada kompetisi. Setelah mengatakan isi hatinya dan hal-hal yang penting, lalu Xiaoyan pun menyuruh Sun Er agar beristirahat. Setelah kembali dari ruangan Xiaoyan, Sun Er pun lalu memanggil Li Ying untuk mencari tahu tentang masalah yang dihadapi oleh Xiaoyan. Kirim seseorang untuk mencari tahu apa ada jejak praktisi misterius lainnya di Kekaisaran Jiama beberapa waktu lalu. Juga aku membutuhkan semua informasi tentang Sekte Mystic Cult. Sebenarnya siapa yang melakukannya?
bahkan memikirkan ide untuk membawa pergi Paman Xiao. Kegelisahan Sun Er itu rupanya menutup alur cerita Donghua Battletrok The Heaven Season 5 episode 5. Sampai jumpa di episode selanjutnya.